Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah 1 bulan lebih kita merayakan Paskah sejak 12 April tahun 2020. Paskah merupakan peristiwa kebangkitan Kristus. Setelah Paskah, di dalam Alkitab diceritakan bahwa Kristus menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak pada zamannya. 40 hari setelah Paskah atau setelah kebangkitan Kristus, Kristus naik ke surga. Dan besok kita bersama akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga dalam ibadah online. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi kebiasaan di gereja kita di GKI Cikarang bahwa setelah ibadah kenaikan Yesus Kristus, besoknya tiap-tiap malam selama 8 hari kita melaksanakan malam doa jelang Pentakosta. Kalau dulu kita melaksanakan di gereja bersama-sama dengan saudara-saudari seiman, mungkin kita masih ingat bahwa tiap-tiap wilayah mendapat giliran menjadi tuan rumah dalam malam doa Pentakosta setiap harinya. Nah, pada saat sekarang kita tetap akan berdoa bersama, tetapi di dalam rumah kita masing-masing. Kita berdoa bersama dengan keluarga dan juga seisi rumah kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, kami para pendeta akan menyampaikan firman Tuhan, dan Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam keluarga merefleksikan firman Tuhan tersebut, kemudian berdoa bersama dengan keluarga. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat penting untuk kita untuk sungguh-sungguh berdoa. Mengapa? Sebab dunia di sekitar kita saat ini sedang berbeban berat. Ekonomi dunia tengah terguncang. Banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak pekerja yang dirumahkan, banyak orang sakit, banyak juga orang yang sudah mulai merasa jenuh, merasa lelah, bahkan stres dengan keadaan saat ini. Kita bisa merasakan pergumulan mereka dan juga pergumulan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini saatnya kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah perkataan Yesus yang pada waktu itu disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang merasa letih lesu karena mereka harus mentaati hukum Taurat dan mereka harus melakukan setiap detail hukum Taurat. Mereka juga diminta untuk menghafal hukum Taurat itu. Ini menjadi satu penghalang bagi mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka sangat terbatas dalam pengenalan akan Tuhan karena hukum dan firman-Nya hanya mereka mengerti sebagai sebuah peraturan. Tetapi Tuhan ingin bahwa saat ini hukum-hukum Tuhan dan juga firman-Nya itu dimengerti sebagai satu undangan kepada Tuhan. Tuhan ingin kita mengerti firman-Nya dan mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih dekat lagi. Sebab pengenalan akan Tuhan yang benar itulah kelegaan bagi kita. Bapak Ibu, saat ini Tuhan juga memanggil kita. Ia mengundang kita untuk datang kepadanya. Kita yang penuh dengan beban berat, letih lesu, kita yang stres, khawatir, gelisah. Mari sambut undangan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Apakah hanya kita manusia saja yang berbeban berat? Saya pikir tidak, Bapak Ibu. Sebab Tuhan sendiri, Tuhan Yesus pernah merasakan beban berat. Masih ingat ketika sebentar lagi ia akan memikul salib. Ia pergi ke Taman Getsemani ditemani oleh murid-muridnya. Dan ia berdoa kepada Bapaknya supaya bukan kehendaknya yang terjadi, tetapi kehendak Bapaknya. Bapak Ibu,
Injil menyaksikan kepada kita bahwa pada saat Yesus berdoa, ia berdoa dengan penuh ketakutan, bahkan berpeluh. Tetapi ia tetap melakukan kehendak Allah. Ia tetap menjalani penderitaan. Yesus dapat melalui semua penderitaan. Karena apa? Karena ia datang kepada Bapanya. Ia datang kepada Allahnya. Ia mengetahui apa yang menjadi rencana kehendak Allah untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kita juga diminta untuk meneladani Kristus. Kita rindu untuk dapat mengenal Allah dengan benar. Kita rindu untuk mengetahui rencananya atas hidup kita, kehendaknya bagi kita. Bahkan kita diminta untuk mengikuti Tuhan Allah kita seumur hidup. Mengikut Tuhan itu bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi soal mau atau tidak kita menyambut undangan Kristus untuk datang kepadanya. Saya berharap semoga kita bersedia untuk menyambut undangan Kristus untuk datang kepadanya. Martin Luther pernah berkata, "Pray and let God worry." Maksudnya apa? Apakah itu berarti manusia membuat Tuhan khawatir? Tidak. Pray and let God worry itu maksudnya bahwa kita tidak baik kalau menanggung beban sendirian, menyimpan kekhawatiran sendirian, merasa letih, lesu sendirian. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, agar kita dapat mengenal Tuhan dengan benar, dan kita dapat menjalani setiap pergumulan kita bersama dengan Tuhan, sehingga kita memperoleh kelegaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan, secara khusus di dalam malam doa Pentakosta yang akan kita lakukan bersama. Jangan lupa tanggal 22 sampai 30 Mei 2020 kita akan bersama-sama berdoa dengan keluarga kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih tekun lagi di dalam berdoa, supaya kita mengenal Tuhan dengan benar, kita mengetahui kehendaknya dan melakukannya, sehingga kita pun memperoleh kelegaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, tidak pernah lelah Engkau mengundang kami untuk datang dekat kepadamu. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kami. Ya Bapa, berikanlah kepada kami hati yang peka untuk senantiasa menyambut undangan Tuhan, agar kami dapat mengenal Tuhan dengan benar dan mengalami kelegaan yang sejati. Bapa di sorga, kami mohon saat ini Engkau memberikan kelegaan kepada anak-anak kami yang saat ini sudah mulai merasa bosan, merasa lelah, bahkan stres dengan kondisi yang mereka rasakan di dalam rumah mereka. Berikan kepada mereka semangat yang baru, kekuatan yang baru, hati yang penuh sukacita, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan ajarkanlah kami sebagai anggota keluarga untuk memperhatikan kesehatan kami, juga kesehatan anggota keluarga kami, supaya senantiasa kami boleh hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang menyertai mereka di dalam menghadapi ujian sekolah di rumah mereka. Pimpin mereka ya Tuhan, agar mereka dapat mengerjakan tugas-tugas sekolah dan ujian mereka dengan baik. Kami juga memohon Tuhan berikan hikmat, agar mereka dapat memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga di perguruan tinggi itu mereka boleh merealisasikan potensi mereka
Kami mohon Tuhan memberikan kelancaran dalam proses persiapan mereka memasuki perguruan tinggi. Kami berdoa juga untuk malam pekan doa jelang Pentakosta yang akan kami lakukan bersama dengan keluarga kami. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan ketekunan dan kesetiaan melakukannya, agar di dalam kebersamaan dan di dalam doa-doa kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan benar, sehingga sebagai keluarga pun kami dapat memperoleh kelegaan yang sesungguhnya. Inilah doa kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.